engine di hari Kamis, tapi kami sudah perbaiki dan kami sudah tes. Terbukti dari Halim sampai Semarang dan Jogja tidak ada masalah. Itu di hari di hari Jumat. Jadi semua sudah normal, kita sudah perbaiki, perbaikan kecil aja. Ada kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa, dan saya akan langsung ajak Anda untuk berbincang langsung dengan mantan Ketua KNKT yang telah tersambung bersama kami, Pak Tatang Kurniadi. Selamat malam Pak Tatang. Selamat malam Mbak, silakan. Baik, Pak Tatang, terima kasih sudah bergabung. Kami ingin menanyakan Pak, kalau saat ini memang KNKT tengah melakukan beberapa upaya begitu ya untuk melakukan investigasi, tapi sebenarnya dalam situasi seperti ini, khususnya kecelakaan pesawat yang kemudian terjadi di gunung, apa yang difokuskan oleh KNKT biasanya Pak Tatang? Itu saya baru melihat medannya saja, begitu ini sangat sulit gitu ya. Karena kelihatannya impact-nya sudah jelas, tetapi pesawatnya itu wreckage-nya turun ke bawah, termasuk juga mungkin itu para jenazah yang ada 11 orang itu ya ke bawah. Nah, satu jenazah saya lihat cara mencarinya dan mengangkatnya susah. Jadi kalau mencari 11 memang itu harus diperlukan tim SAR yang prima dan ada beberapa tim begitu supaya bisa bergantian. Nah, apalagi kelihatannya kalau tim yang baru itu suruh naik lagi lama waktunya. Jadi mereka mau tidak mau itu harus bisa menginap tim SAR-nya di atas. Karena memang medannya ini sangat sulit sekali saya lihat. Baik, tapi kalau dari hasil sementara mungkin Anda juga sudah menerima sedikit data-datanya yang beredar begitu ya, mulai dari kondisi pesawat, kemudian juga ELT yang sudah ditemukan sejauh ini, adakah dampak ataupun juga sedikit analisa yang bisa dibagikan, Pak Tatang? Ya, kalau black box-nya sudah ketemu, lengkap itu ada FDR-nya, ada CVR-nya itu, dan kebetulan di KNKT itu sekarang kita sudah bisa membuka dan menganalisa apa yang terjadi. Mungkin tidak seluruhnya harus wreckage itu diketemukan, dilihat. Dari situ terdengar nanti pembicaraan dan sebagainya. Yang kalau menurut saya itu pesawat itu kan tinggal 20 kilometeran lagi lah ke Bandara Hasanuddin itu, tinggal sebentar lagi. Hanya memang dia membentur satu terrain gitu permukaan. Itu kelihatannya dari serpihan itu jelas itu membentur. Kalau istilah penerbangan namanya CFIT itu ya, control flight into terrain gitu. Jadi pesawatnya dikendalikan tapi menabrak itu. Alasannya mungkin baru saya bisa menganalisa itu karena cuacanya kan sangat buruk sekali itu Mbak, sangat buruk, jadi mungkin tidak melihat kalau di situ ada puncak bukit ya gitu. Jadi itulah yang sementara ini bisa saya simpulkan di luar analisa dari black box yang sudah diketemukan itu. Baik, tadi kami juga sempat berbincang ya dengan Pak Geri di sini dan menyebutkan seperti apa fungsi ELT yang sempat ditemukan juga oleh tim SAR begitu. Kalau dari ELT-nya saja Pak Tatang ditemukan, ini apa yang bisa dilakukan dengan satu alat yang berhasil ditemukan namun black box-nya ini masih dalam pencarian? Itu bisa nanti diurai, mungkin mudah-mudahan laboratorium black box-nya KNKT bisa membukanya, sementara belum diketemukan yang namanya flight recordersnya itu, CVR atau FDR-nya. Tapi dari data yang ada itu bisa dianalisa sementara nanti sebelum itu diketemukan. Nah, untuk menemukan flight recorders dan merecover jenazah itu saya lihat medannya sangat sulit. Sangat sulit sekali itu. Saya lihat ketinggiannya gitu ya, sampai harus rappelling itu tim SAR-nya itu. Jadi harus diperlukan tim SAR yang prima, Mbak. Jadi mau tidak mau itu tim SAR harus mengirim tim bantuan untuk supaya ada 2-3 tim begitu, supaya bisa menemukan lokasi-lokasi itu, terutama menemukan black box-nya yang mungkin tersebar gitu. Ya, kekuatan tim SAR sangat diandalkan begitu ya di sini. Beberapa waktu yang lalu KNKT juga menyebut Pak Tatang bahwa insiden ini termasuk dalam kategori CVIT begitu, Controlled Flight into Train. Betul. Ini apa yang bisa dipahami dari keterangan ini Pak Tatang? Itu control flight ya. Jadi pesawat itu dikendalikan. Nah, apalagi beberapa data yang masuk dari data bukan dari flight recorders. Pak Menhu bilang bahwa pesawatnya itu layak terbang gitu. Jadi situ ya layak terbang. Berarti kan pilotnya juga bagus. Nah, tapi kalau
pilot sudah bagus sampai bisa terrainnya nggak kelihatan, itu pasti masalah cuaca, Mbak, nggak kelihatan itu. Nah, saya belum tahu apakah nanti rekaman dari radar, kalau dia punya radar cuaca itu bisa membantu. Tapi saya yakin sekali karena itu impact-nya kelihatannya di puncak bukit itu. Nah, yang lain kan terus menyebar ke bawah, begitu dia ada benturan keras, terus pesawatnya pecah gitu. Dan termasuk juga jenazah yang 11 orang itu terlempar. Jadi kita bisa melihat nanti jadi si investigator itu bisa menggunakan elemen yang di tahun 72 begitu diberlakukan ya oleh ICAO juga, bisa melihat softwarenya, aturannya gimana, apakah pesawat itu bagus, itu memenuhi aturan-aturan perawatan. Yang kedua hardware-nya itu. Jadi hardware-nya itu pesawatnya sendiri dicek kapan gitu, dan Pak Menteri tadi jaminan lah kalau pesawat itu layak terbang. Nah, kemudian di situ ada environment. Environment ini yang memberikan satu pengaruh kalau menurut saya, karena di situ tidak bisa melihat. Cuacanya demikian gelap itu saya lihat dari beberapa tim SAR yang mulai naik ke atas itu. Nah, kemudian kalau live wire, di situ kan ada 8 ini, ada 8 kru. Terus 3 itu non kru. Nah, di situ kan dituntut kerjasama, itu salah satu tuntutan dari live wire itu. Ada yang merupakan kelompok, ada yang perorangan. Nah, pilotnya itu kalau saya lihat dia cukup pengalaman. Jadi tidak mungkin lah mau menabrakkan pesawatnya ke gunung begitu ya. Jadi memang ada faktor lain yang menurut saya dari sel proses itu, environment-nya itu yang sangat mempengaruhi. Jadi demikian dari saya, Mbak. Baik, Pak Tatang, adakah indikator ya di dalam kokpit atau di pesawat itu sendiri yang menunjukkan bahwa pesawat tersebut ini sedang terbang di medan atau di cuaca yang kurang baik pada pesawat ATR begitu ya? Kalau cuaca mungkin kita sering mengetahui, tapi mungkin ada tebing di depannya atau mungkin ada hal-hal yang perlu dihindari. Apakah ini juga ada indikatornya, Pak Tatang? Seharusnya ada itu, dan seharusnya kalau di pesawat yang lebih canggih, saya tidak tahu ini dilengkapi di situ. Itu ada satu instrumen yang kemudian meneriakan ini, misalnya pull out atau misalnya apa kalau di pesawat tempur eject misalnya begitu ya. Nah, di situ kelihatannya enggak ini. Apakah itu ada peringatan itu? Ya itulah harus diketemukan dulu black box-nya itu, flight recorders-nya itu. Jadi kalau enggak nanti kita hanya menebak-nebak gitu, Mbak, semuanya. Baik, hanya berspekulasi begitu ya. Tentunya black box ini yang paling dinantikan untuk ditemukan. Saya kembali ke Pak Geri. Pak Geri, seringkali kalau kita melihat beberapa insiden pesawat ini, pesawat tersebut keluar jalur karena ada beberapa faktor, entah itu cuaca atau mungkin kerusakan engine. Setelah itu ATC mengenali ada jalur yang tidak tepat begitu ya. Kemudian baru disebutkan bahwa pesawat tersebut ini hilang kontak. Nah, ketika pesawat tersebut dinyatakan hilang kontak, apakah masih ada kemungkinan untuk kemudian ini kembali ke jalur semula dan dikatakan selamat begitu, tanda kutip? Masih ada ya. Jadi kalau kita lihat dari kronologi yang sudah diberikan, ya, pesawat itu menyimpang dari jalurnya, masuk ke area yang di luar jalur pendaratan, makanya akhirnya menabrak ke gunung. Itu kenapa jadi masuk kategori sivit. Pesawatnya dalam kendali. Nah, yang kita harus lihat itu kenapa kok dia ke situ. Sedangkan pesawat yang lain yang lagi keluar masuk pada saat itu pun normal-normal saja. Bahkan yang pesawat yang serupa ATR 72 yang sedikit lebih panjang itu dari Wings Air waktu itu juga ada keluar masuk di dalam kondisi itu. Nah, ini yang jadi pertanyaan. Apa yang membuat dia menyimpang? Apakah dia kebingungan? Apakah ada faktor eksternal seperti mungkin instruksi dari ATC yang tidak seperti biasa atau dia tidak familiar? Nah, terus kalau dia sudah menyimpang, terus apa yang terjadi? Apakah itu ada langkah korektif dari pihak ATC atau ada langkah korektif dari pihak pilotnya? Nah, itu nanti dari FDR dan CVR dan rekaman ATC juga akan dilihat. Benar nggak nih penanganannya? Nah, begitu dia hilang dari radar, kalau di daerah pegunungan itu bisa radar itu ketutupan sama gunung. Makanya biasanya kalau ada gitu, itu langsung masuk alert dulu. Ini pesawat seharusnya sudah mendarat barusan. Kok belum ada? Itu masuk di namanya uncertain phase. Iya enggak? Masih aman atau enggak? Habis itu masuk yang namanya alert phase. Ini udah kelamaan nih, dia nih. Mestinya udah mendarat nih. Harusnya sudah landing ya? Meskipun dengan cara sendiri atau dengan kehilangan kontak, ini mestinya dia bisa mendarat nih. Kalau belum, masuk ke namanya alert phase. Kalau sampai nanti dihitung dari waktu berangkat sampai suatu titik di mana bahan bakar akan habis, itu terlewati, baru masuk namanya distress phase. Kita udah tahu dia jatuh di mana.
kita tahu dia udah jatuh, tapi di mana? Nah itu proses itu saya diinfokan oleh teman itu pada saat baru aja masuk di uncertain phase. Ada nanya, ini pesawat kemana? Di mana? Di Makassar. Titiknya ya? Ya saya di Jakarta gimana saya tahu. Tapi dari situ saya udah mulai mengikuti, oke, kita hitung 20 menit, 30 menit. Sekarang kalau dia masih nggak ada juga, kemungkinan naik status. Begitu udah lewat dari 4-5 jam saya bilang, oke, dia udah jatuh di mana lah. Karena pasti bahan bakar sudah habis. Nah itu fase-fase itu diambil. Nah kembali kan tadi masalah yang ditanyakan, masalah tahu atau nggak ada gunung di depan. Setiap pesawat di atas 20 kursi itu harus punya namanya GPWS, Ground Proximity Warning System. Jadi kalau dia dekat-dekat darat, dia harus ngasih tahu, awas ada terrain di depan, awas ada gunung di depan. Nah, yang jadi pertanyaan apakah itu nyala atau tidak, berfungsi dengan baik atau tidak, dan apakah karena profil penerbangannya, karena dia patroli di perairan, yang bisa sampai terbang ke ketinggian yang sangat rendah untuk mengidentifikasi kapal atau kapal nelayan, ada kemungkinan itu dimatikan pada asap patroli itu, terus pas begitu dia mau mendarat lupa. Ya kita nggak tahu itu nanti dari sejumlah kemungkinan itu masih sejumlah kemungkinan, tapi ya itu berdasarkan dari pengalaman untuk penerbangan low level yang sangat rendah, kayak misalnya kalau helikopter buat monitor lalu lintas mudik lebaran itu kan sering terjadi gitu. Nah itu udah berapa kali saya temukan, enggak, ini harus ada prosedur ini, kita harus ingetin. Nah, mungkin hal-hal seperti itu yang terjadi, tapi ya kembali lagi kita butuh black box ya. Butuh black box secepatnya, tentunya kita harapkan agar black box tersebut segera ditemukan dan kita segera mengetahui apa yang kemudian ini menjadi kendala pesawat yang pada saat itu kecelakaan begitu ya. Terima kasih banyak Pak Geri atas analisanya pada malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam, dan juga terima kasih Pak Tatang telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu semuanya.